Anggota Tim Pakar Hukum Prabowo Gibran Radiansyah menilai langkah DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara sudah tepat. Menurutnya perubahan UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara seyogianya memang harus dilakukan sehingga Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menentukan kementerian sesuai kebutuhan untuk menunaikan janji kampanyenya. Jangan menilai bahwa diberikan kebebasan untuk menambah kementerian disebut sebagai kabinet gemuk. Malah ini akan efektif dan membuat kabinet dapat bekerja sesuai janji kampanye yang disampaikan dulu. Ujar Radian dalam wawancara di Radio El Sinta hari Sabtu 21 September 2024. RUU Kementerian Negara Cacat Etika, apakah akan ada bancakan kekuasaan dan apakah bancakan kekuasaan membuka peluang besar terjadinya korupsi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Agung, terkait lagi-lagi tidak adanya pembatasan jumlah kementerian dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi posisi-posisi yang berpotensi menjadi bancakan kekuasaan. Menurut Anda Bung Agung, apakah bermakna tentang siapa memperoleh apa? Berlakukah demikian? Iya, jadi revisi Undang-Undang Kementerian Negara, dulunya undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Eh, Pasal yang sangat penting dirubah dalam rancangan undang-undang yang ditetapkan dari undang-undang ini pasal 15, di mana sebelumnya penentuan menteri itu maksimal 34, dan hari ini menteri ditetapkan oleh presiden. Jadi presiden boleh memilih atau menetapkan menteri dalam jumlah yang berapapun gitu, tidak dibatasi 34, sesuai dengan kewenangan presiden. Nah, memang ini persoalan, karena persoalan gini, kita tahu bahwa di masa Pak Prabowo ini ada yang disebut dengan koalisi besar ya. Koalisi besar ini yang disebut dengan koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi Indonesia Maju ini saya lihat tidak hanya menggabungkan banyak partai, tapi yang terakhir yang kita juga menjadi oposisi, yaitu PDI Perjuangan dengan ungkapan Puan Maharani beberapa waktu yang lalu, sepertinya juga akan gabung. Sehingga jadilah mereka yang bertarung di pemilu 2024 kemarin, Pilpres itu bergabung semua, baik lawan maupun kawan gitu. Ya otomatis dari situlah muncul apa dapat apa, siapa dapat apa gitu akhirnya. Ya konsekuensi dari menggabungkan banyak partai dalam koalisi gemuk, koalisi besar, ya tentu ini menentukan apa dapat apa, siapa dapat apa gitu. Artinya kalau mau digabungkan kan pastinya jatah menteri akan dibagi, mungkin positioning ketua DPR akan ditata demikian rupa. Ya semuanya demi apa yang mereka sebut sebagai gotong royong di kalangan elit untuk berbagi kue kekuasaan atau yang disebut dengan bacaan kekuasaan tadi. Gitu, Mas. Baik, Bung Agung, dan adanya paradigma RUU Kementerian Negara merupakan presiden buruk dan keinginan untuk membentuk kabinet Zaken yang digadang-gadang dengan para menteri yang berasal dari kalangan ahli bukan representasi partai politik tertentu. Apakah pada akhirnya hanya omon-omon, Bung Agung? Kalau saya menduga kuat omon-omon ini, karena kita tahu bahwa koalisi besar ini akan menentukan bergening politik. Otomatis sangat besar kemungkinan isinya menteri-menteri itu adalah orang-orang partai politik. Sementara zakon kabinet itu kan harusnya diisi orang profesional, kabinet meristokrasi ya, meristokrasi. Meristokrasi itu adalah kabinet profesional. Tapi kalau kita membaca ya nggak mungkin dengan bergabungnya mereka. Contoh misalnya Golkar sudah minta 5 menteri, terus kemudian akhirnya PKS sebagai pemain baru kemarin juga minta menteri, ada informasinya gitu ya. Belum yang lain-lainnya. Kemudian
lewat Pak Zulkifli Hasan juga minta menteri gitu. Oh, tapi mungkin ada yang beralasan, tapi kan kami menyiapkan orang profesional. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya eh, orang-orang yang masuk ke dalam kabinet itu adalah orang-orang partai, dan ketika orang-orang partai, ya dia akan eh, berinduk pada partainya. Dan kita tahu bahwa selama ini kenapa rebutan menteri itu terjadi demi mengumpulkan logistik. Logistik untuk apa? Logistik untuk mengembalikan modal eh, ketika pemilihan beberapa waktu yang lalu, dan tentu untuk mengumpulkan modal lagi untuk pemilu yang akan datang. Inilah yang menyebabkan ya kabinet yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo ini nanti ya kabinet besar yang jauh panggang dari api dari konteks jangan kabinet yang ada istilahnya orang-orang partai. Walaupun isinya orang profesional tapi berbasiskan partai politik, di mana partai politik kita adalah partai politik yang mahal, tersandra, dan sangat besar kemungkinan apa yang dilakukan Pak Prabowo bukan jagat kabinet, tetapi memang mengumpulkan mereka-mereka yang telah berjasa untuk kemenangannya di Pilpres kemarin, dan juga menggabungkan mereka-mereka yang akhirnya tadinya pro perubahan akhirnya ikut keberlanjutan. Itu yang terjadi, Mas. Jauh panggang dari api, omon-omon menurut saya. Ya. Dan apakah ini juga menunjukkan demokrasi menciptakan politik patronase, yakni pembagian keuntungan di antara para politisi dan para pendukungnya? Lantas apa dampaknya, Bang Agung? Bung Agung. Yang jelas ini patronase sekali, di mana pertama mereka yang kemarin ikut terlibat dalam memenangkan Pak Prabowo dalam Pilpres tentu akan dapat bagian. Apalagi mereka yang gabung belakangan juga akan dapat bagian. Otomatis resiko yang akan terjadi adalah gemuknya gemuknya kabinet. Nah, gemuknya kabinet itu yang jelas akan terimplikasi atau terdampak adalah biaya eh, APBN kita. APBN kita kan sebenarnya APBN yang berat sekali hari ini, tetapi akhirnya harus membiayai kabinet yang gemuk ini. Menterinya, belum nanti ada wakil menteri, belum setiap wakil menteri punya asisten menteri, dan lain sebagainya. Staf ahli, ini kan akhirnya pemborosan luar biasa yang beresiko terhadap APBN kita gitu. Kemudian yang kedua, hal ini juga akan menjadi ruang munculnya korupsi. Kita tahu bahwa banyak pihak sangat menggadang-gadang untuk menjadi menteri, menjadi bagian dari kabinet untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan baik untuk pribadinya maupun untuk partai politiknya. Disinilah ruang korupsi sangat besar terjadi. Kemudian yang ketiga, partai politik ketika dia berkorupsi atau menteri-menteri yang dari partai politik itu korupsi, itu akan kena apa yang disebut dengan jebakan sandra, ya, jebakan sandra politik, di mana idealisme itu jauh sekali. Yang terjadi akhirnya dia akan nurut selalu pada kebijakan rezim, padahal kebijakan rezim ini belum tentu benar, bisa jadi menuju pada arah yang tidak baik buat bangsa, cuman karena mereka eh, tersandra oleh posisi menteri itu yang melakukan korupsi, akhirnya mereka mengikuti hal-hal yang buruk. Dan ini ujungnya nanti bisa melahirkan pemerintahan yang otoritarian. Pemerintah otoritarian ini kita tahu seperti Orde Baru, dan ini berisiko sekali untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Dan tadi yang telah Anda paparkan bagaimana dalam sistem pemerintahan Islam memandang perihal jabatan serta kepada siapa jabatan itu diberikan. Dan terakhir, lalu bagaimana agar kekuasaan itu menjadi berkah bagi umat bukan hanya sekedar lip service, Bung Agung? Pertama, gini, yang sangat penting sekali bahwa dalam pandangan Islam, jabatan itu adalah amanah. Namanya amanah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menjalankan amanah itu mesti harus sesuai dengan garis-garis yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang disebut dengan tuntunan agar kita memiliki kekuasaan atau jabatan yang berkah. Yang berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, yang tentu kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat penting agar kepemimpinan itu menjadi berkah. Yang pertama, Islam mengingatkan bahwa jabatan itu amanah, seperti yang saya katakan tadi, yang kelak akan
menjadi kehinaan bagi orang yang menelantarkannya. Artinya setiap jabatan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, jabatan harus dipegang oleh orang yang memiliki kudroh atau kafaah, kemampuan, kapasitas yang profesional di bidangnya. Jangan sampai amanah dari rakyat ini dipegang oleh mereka yang nggak profesional, dan ketika nggak dipegang oleh profesional, maka persoalan-persoalan akan terjadi dengan tidak terlaksana amanah itu dengan baik. Dan ciri-ciri pemimpin yang mendapatkan kebaikan dan pertolongan dari Allah juga dikelilingi oleh para pembantunya yang sidik. Nah, hari-hari ini kan kita paham bahwa kanan kiri para pemimpin banyak orang-orang penjilat yang itu akan merusak kepemimpinan dan tentu ujungnya akan merusak rakyat. Kemudian yang ketiga, Islam menjadikan jabatan di tangan penguasa adalah untuk mengurus rakyat, bukan untuk menipu mereka dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan golongannya semata. Jadi memang betul-betul riayatul su'udul ummah, bagaimana mengatur urusan umat. Betul-betul itu yang menjadi fokus dari kepemimpinan. Kemudian yang ke empat adalah kewajiban mengurus rakyat tadi harus dilakukan eh, eh, dengan penerapan syariat Islam, dan tidak mungkin kepemimpinan itu bisa tegak dengan keadilannya, dengan keberkahannya kalau tidak menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, sungguh Allah menyuruh kita semua untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan agar apa? Agar ketika dia menerima amanah itu adalah tidak lain untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan hukum yang adil, dan hukum yang adil itu tidak adalah penerapan syariah secara kafah. Hanya dengan beberapa poin penting ini tadi kita akan bisa melahirkan kepemimpinan yang berkah dan tentu kepemimpinan yang sesuai dengan syariah Islam. Gitu, Mas. Baik, Masya Allah Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bung Agung jangan sampai dilewatkan dan harus dilaksanakan. Jangan hanya kabinet yang omong-omong, juga tadi Bung Agung telah sampaikan. Jazakallah Bung Agung telah memberikan pencerahan kepada kita semua di kabar petang hari ini. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.